لأحبابك اللي يحبونك بيناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan membahas tentang akibat kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin ثم استوى على العرش يحل إلي النهار يدعوه عشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالأمر ألا له الحق تبارك الله رب العالمين. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan sementara. Pada satu kisah, seorang salafan umat pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari, tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang yang kalau pergi jalan jauh sampai terbenam matahari, mereka tinggal di situ dan besok terbit matahari baru jalan. Karena mereka tidak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pada waktu maghrib dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap. Ya, kalau bayangkan kalau Anda ada di posisi itu, gelap di hutan sendirian, tidak ada orang-orang sama sekali, dan hutan ini sangat liar, gelap sekali. Maka dia ini terpaksa menginap dan tunggu besok terbit matahari baru jalan lagi. Kalau keluar juga jadi kacau karena jalannya bisa kemana-mana. Maka dia pun di situ wudhu dan sholat maghrib, isya jamak qashar layaknya seorang musafir. Lalu dia coba istirahat dan tertidur di awal malam. Kalau di kita sekitaran 11 malam, dia bangun sholat tahajud. Dia di kisah ini diangkat dari ulama, dari buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla yang terjadi, teman-teman sekalian. Pada saat sholat, dia selesai 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya. Tiba-tiba saja di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau
terlihat sangat kelaparan. Di situ saya berpikir pasti saya akan tertangkap harimau ini. Harimau ini lebih cepat, lebih kuat, matanya lebih tajam, apalagi lokasinya tempat dia hidup, dan saya tidak bisa buat apa-apa karena tiba-tiba dia teringat dengan Allah Azza wa Jalla, lalu dia berkata kepada harimau tersebut, "Wahai harimau, kalau seandainya Allah menciptakan kamu dan saya, mengutus untuk memakanku, aku tidak akan melawan karena sudah takdirnya. Tetapi kalau kau datang ingin mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka aku meminta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu." Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, harimau ini menundukkan pandangannya dan meninggalkan saya dan tidak jadi memangsa. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Harimau ini yang buas makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya, teman-teman sekalian, ularkah, harimaukah, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raza yang zalim, kepada pasukan 10.000, 1 juta, atau apa saja dia tidak akan pernah takuti, karena dia tidak akan pernah mati kecuali ajalnya yang datang. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini, dan semoga teman-teman hadirin yang di sini dapat terinspirasi dari kisah ini. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam cerita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي